Dekadensi moral adalah kondisi ketika moral seseorang atau kelompok mengalami penurunan, sehingga tidak lagi mematuhi aturan dan tata cara yang berlaku di masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya perilaku menyimpang, kekerasan, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Kriminalitas tak luput dari dampak buruk terjadinya dekadensi moral di kehidupan masyarakat. Begalan di mana dua pemuda yang menjadi korban terlihat pasrah karena di bawah ancaman. Kriminalitas merupakan segala ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma dan undang-undang sehingga merugikan masyarakat. Kriminalitas juga bisa terjadi akibat dari faktor-faktor seperti faktor ketenaga kerjaan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, serta faktor lingkungan sekitar. Dini hari tersebut mengakibatkan salah satu pemuda yang terlibat tawuran jatuh tersungkur di bacok. Bagaimana tingkat kasus kriminalitas di Surabaya belakangan ini? Cukup membahayakan ya. Banyak banget kriminalitas di sana, entah begal, pencurian gitu. Banyaknya targetnya itu kebanyakan wanita. Apa faktor yang menyebabkan tingkat kriminalitas tinggi di Surabaya? Mungkin menurut saya karena keamanan yang kurang. Banyak mahasiswa yang lagi kayak butuh buat memenuhi kebutuhannya, nyuri laptop atau nyuri sepeda motor. Sepeda yang sering dicuri itu katanya Vario. Apakah kakak sendiri itu sudah merasa aman untuk keluar rumah pada malam hari di sekitar lingkungannya kakak? Menurut saya memilih waktu. Pada lingkungan saya sendiri pun nggak terlalu sepi-sepi banget, jadi masih aman untuk keluar malam. Kalau untuk ketakutan sih enggak, tapi kalau waspada iya. Selain wawancara, kami juga telah menyebarkan kuesioner berupa Google Form tentang keadaan kriminalitas di Surabaya kepada para mahasiswa Universitas Airlangga. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 54 responden, sebanyak 33 responden masih sering mendengar tentang berita kriminalitas dalam 1 bulan terakhir. Dan sebanyak 21 responden merasa tidak aman untuk keluar rumah di malam hari. Hal ini menunjukkan kekhawatiran yang cukup besar terhadap kondisi keamanan, terutama di jam-jam malam. Surabaya tengah menghadapi kriminalitas yang semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021, di Surabaya terdapat 1.648 kasus kriminalitas. Pada tahun 2022, terdapat 8.759 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 4.292 kasus. Meskipun kita melihat penurunan angka kriminalitas di tahun 2023, kita dapat melihat bahwa angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Di tahun ini, pada operasi Sikat Semeru yang dilaksanakan pada 3-14 Juni 2024, Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap adanya 405 kasus kriminalitas yang terjadi. Dihadapkan pada meningkatnya kasus kriminalitas di Surabaya, kami, mahasiswa Universitas Airlangga dari PDB 90 Kelompok 3, berinisiatif menciptakan solusi inovatif berupa alat perlindungan diri, yaitu pepper spray. Produk ini tidak hanya efektif sebagai alat perlindungan diri, tetapi juga memberikan rasa aman dan percaya diri bagi masyarakat, terutama pada wanita yang rentan menjadi korban. Dengan komposisi kandungan yang aman dan efektif, serta desain yang praktis, pepper spray hasil karya kami siap menjadi sahabat setia dalam menjaga keamanan kita semuanya. Untuk membuat pepper spray juga cukup mudah. Bahan-bahannya meliputi 4 siung bawang putih, lada bubuk secukupnya, cabai bubuk 4 sendok makan, aseton 50 ml, dan air 50 ml. Lalu alat-alatnya berupa blender, wadah, saringan, sendok, corong, pisau, talenan, botol, dan takaran. Langkah-langkahnya yang pertama, blender semua bawang putih, lada, cabai bubuk, dan aseton hingga halus. Lalu saring hasil blenderan tadi dan masukkan hasilnya ke dalam botol. Diamkan selama semalaman. Lalu besoknya tambahkan air sebanyak 50 ml.
Pepper spray yang kami buat memiliki keseimbangan yang baik antara kekuatan iritasi dan kenyamanan penggunaannya sehingga tidak terlalu parah dan tidak menimbulkan efek permanen yang dapat membahayakan seseorang. Selain itu, efek dari semprotan pepper spray ini bisa bertahan selama 30 menit. Jika tidak sengaja tersemprot, dapat ditangani dengan membasuh bagian yang terkena semprotan tadi dengan air hingga bersih. Kami memilih tema dekadensi moral sebagai bentuk keprihatinan serta kepedulian kami terhadap maraknya kriminalitas yang terjadi di Surabaya. Alat pepper spray ini juga dibuat sebagai bentuk implementasi Pancasila, sila kedua, karena dengan menjaga keamanan merupakan sikap kemanusiaan yang adil dengan memberikan rasa aman kepada sesama. Selain itu, pada sila ketiga, di mana menjaga keamanan lingkungan merupakan wujud nyata dari persatuan. Proyek ini juga berkaitan dengan sila kelima Pancasila karena lingkungan yang aman dan tertib merupakan bentuk keadilan sosial. Oleh karena itu, semua warga berhak atas lingkungan yang baik dan kondusif. Proyek kami juga mendukung SDG 9 dan 16 karena dapat mendorong adanya industri baru di bidang produk perlindungan diri dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Meningkatnya angka kriminalitas adalah cerminan dari dekadensi moral yang mengikis nilai-nilai luhur kita. Namun, kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Dengan kesadaran dan tindakan yang nyata dari kita semua, Surabaya bisa kembali menjadi kota yang aman, nyaman, dan sejahtera. Ingat, masa depan Surabaya ada di tangan kita.